Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswi Sartika dari Program Studi Pendidikan Matematika. Saya Hukma Ghaffar dari Program Studi Pendidikan Matematika. Kami akan membahas tentang metode pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada pembahasan pertama. Pembahasan pertama. Pengertian metode pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian metode pembelajaran berbasis proyek, yang dimana siswa terlibat dalam proyek nyata yang menuntut pemecahan masalah, pemikiran kritis, kolaborasi, dan penerapan konsep-konsep yang dipelajari dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek yang relevan dengan materi pembelajaran. Pembahasan kedua. Sejarah pembelajaran berbasis proyek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah metode pembelajaran berbasis proyek. Adapun sejarah yang cukup panjang dan telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Metode pembelajaran berbasis proyek yaitu Kilpatrick dan proyekisme. Pada tahun 1918, Johann Dewey, seorang filsuf dan pendidik terkenal, mendorong pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam teorinya tentang pendidikan progresif. Namun, William Heard Kilpatrick yang merupakan murid Dewey memperkenalkan istilah proyekisme untuk merujuk pada pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Kilpatrick berpendapat bahwa proyek-proyek nyata dan signifikan dapat menjadi fokus pembelajaran yang efektif. Pada abad ke-20, pendekatan pembelajaran berbasis proyek terus berkembang. Pada tahun 1960-an, Kilpatrick dan teman-temannya mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek yang terstruktur dikenal sebagai proyek dalam metode atau PIM. Pada tahun 1980-an, metode pembelajaran berbasis proyek semakin populer di dunia pendidikan dengan fokus pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan keterlibatan siswa dalam konteks dunia nyata. Perkembangan metode PBL atau Problem Basic Learning pada tahun 1969, Howard Burroughs memperkenalkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau Problem Basic Learning. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang autentik dan kompleks melalui proyek-proyek atau skenario masalah. Meskipun PBL berbeda dari metode pembelajaran berbasis proyek tradisional, konsep pemecahan masalah dan pengalaman praktis dalam konteks nyata tetap menjadi inti dari pendekatan ini. PBL dalam pendidikan medis, Problem Basic Learning telah menjadi pendekatan populer dalam pendidikan medis. Digunakan untuk melatih mahasiswa kedokteran dalam pemecahan masalah klinis dan realistis, menekankan pada pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan berorientasi pada masalah. Pembahasan ketiga. Sintak metode pembelajaran berbasis proyek. Adapun sintak metode pembelajaran berbasis proyek, yang pertama, identifikasi topik proyek atau isu yang relevan dengan materi pembelajaran atau minat siswa, menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui proyek. Yang kedua itu perencanaan proyek. Perencanaan proyek secara rinci termasuk langkah-langkah yang akan diambil, sumber daya yang diperlukan, dan batasan-batasan proyek. Yang ketiga, pemilihan sumber daya, mencari dan mengumpulkan sumber daya yang relevan untuk mendukung proyek seperti buku, artikel, materi, online, atau sumber daya manusia. Yang keempat itu pengorganisasian tim. Jika proyek melibatkan kerja dalam tim, mengorganisasi tim dan membagi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim, menetapkan komunikasi dan mekanisme kerjasama dalam tim. Yang kelima itu pelaksanaan proyek. Melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, membuat produk, atau mengembangkan solusi terkait dengan topik proyek. Yang keenam, pembimbingan. Guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa selama pelaksanaan proyek. Guru memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik, dan membantu siswa dalam mengatasi hambatan atau tantangan yang muncul. Yang ketujuh yaitu presentasi dan refleksi.
Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka kepada audiens yang ditentukan, merefleksikan proses dan hasil proyek, mengidentifikasi apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan peluang untuk perbaikan di masa depan. Yang kedelapan yaitu evaluasi. Mengevaluasi proyek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, menggunakan instrumen evaluasi yang sesuai seperti rubrik penilaian untuk mengevaluasi prestasi siswa dalam proyek. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu menyimpan dan dokumentasi, dengan mencatat dan menyimpan dokumen-dokumen terkait proyek termasuk rencana, catatan, laporan, dan presentasi. Mengarsipkan proyek untuk referensi masa depan atau sebagai contoh untuk proyek-proyek selanjutnya. Sekian pembahasan dari kami. Bila suaranya kurang jelas, slip call aja.